Hadirin jemaah subuh yang Allah muliakan, pada kajian subuh hari ini insyaallah kita akan membahas surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini adalah salah satu surat yang masih dikategorikan sebagai surat-surat yang Makkiyah, ya. Artinya ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah dan di Mekah, gitu kan. Surat ini diturunkan kalau menurut para mufasir itu diturunkan setelah surat Al-Alaq, bukan. Jadi ini tidak sebagaimana dalam mushaf, gitu kan, ada urutan-urutannya, tetapi diturunkan setelah surat yang lainnya. Sama surat-surat sebelumnya juga tentang kaitan ketauhidan, sebagaimana ciri khas dari surat-surat Makkiyah, di mana di situ membahas ataupun menyampaikan kaitan dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya banyak, di sebagian itu memberikan gambaran ibroh dengan ditampilkannya cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, di mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis. Kemudian kemudian di surat-surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah tentang atau mengungkap tentang umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu yang mana cerita ataupun kisah umat-umat terdahulu itu tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang belajar, gitu kan. Orang yang membaca buku. Sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak bisa baca tulis dan tidak pernah ada berguru kepada seseorang. Maka di sini dengan surat-surat Makkiyah ini, di mana diturunkannya di Mekah itu, menunjukkan bahwa Rasulullah atau Muhammad ini adalah seorang Rasul, ya, di mana informasi yang diberikan adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ummi tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu umat-umat terdahulu, umat-umat yang beberapa generasi setelah Adam, gitu kan, umat-umat yang masa lalu, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya. Ini adalah salah satu kemujizatan, ya, kemujizatan dan pembenaran atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bacakan mungkin terlebih dahulu surat Asy-Syams ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ini ada 15 ayat di surat Asy-Syams ini. Wasyamsi waduhaha, demi matahari, waduhaha, dan sinarnya pada pagi hari. Wasyamsi waduhaha.
Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan apabila talaha, mengikutinya, mengiringi matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan eh, keterangnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi, jadi gelap gulita. Was samai wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan telah sungguh merugi orang yang mengotorinya. Man dassaha, orang yang mengotorinya. Kadzabat samudu bitagwaha, dan sungguh kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Kadzabat samudu bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya dan melampaui batas. Idzimba asya ashqaha, ya, idzimbasa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Idzimbasa ashqaha, tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, maka atau lalu Rasul Allah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqyaha, biarkanlah unta betina dari Allah ini meminumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakan Rasul itu, dan wasuqyaha, kemudian mereka menyembelih, ya, menyembelih unta tersebut. Kemudian fadamdama alaihim rabbuhum bidamnihim fasawwaha, lalu Tuhan mereka membinasakan mereka bidambihim, karena dosa mereka, ya, fasawwaha, lalu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini surat Asy-Syam ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan beberapa sumpah, ya, yang mana di sini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Asy-Syams, dengan matahari. Ya, dengan matahari, di mana matahari ini merupakan sumber energi, ya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya ketika menerangi waktu duha. Ya, ini Allah SWT pertama bersumpah dengan waktu ini, dengan matahari dan waktu duhanya. Di mana kita ketahui di waktu duha itu adalah waktu-waktu yang di mana kita merupakan salah satu yang menjadi batas, ataupun di mana kita setelah subuh itu kan berdoa, berzikir kepada Allah SWT. Kemudian ada selanjutnya ibadah, ya. Setelah subuh itu, setelah syuruk, kemudian kita disunahkan untuk sholat duha, ya. Di mana waktu ini adalah waktu Allah Subhanahu wa taala menyariatkan untuk kita beribadah. Kemudian pada waktu duha juga adalah tempat-tempat di mana memulai aktivitas, ya. Biasanya orang mulai bekerja, kemudian mulai aktivitas lainnya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, was-samsi wa duhaha. Kemudian wal qamari idza talaha, dan bersumpah dengan bulan idza talaha. Nah, talaha ini dalam beberapa tafsir dikatakan di mana bulan itu mengikuti matahari, dan secara sains juga begitu. Jadi bulan itu mengitari matahari, mengitari bumi, dan bumi mengitari matahari. Idza talaha. Kemudian disampaikan juga bahwa bulan ini hanya atau memantulkan cahaya matahari yang diserap oleh bulan. Nah, ini sebagai dalil juga ya, sebagai sains bahwa bulan itu sebenarnya bukan jadi sumber cahaya, tetapi memantulkan cahaya atau memberikan cahaya dari serapan yang dia terima dari matahari. Makanya di sini talaha, kata talaha itu adalah mengikuti ya, atau menyerap ya, menyerap sinar matahari. Wal qamari idza talaha. Kemudian wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila menampakkannya dan terang benderang. Ini waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu, dan kita dalam kehidupan adalah waktu-waktu yang kita pergunakan untuk menjalani kehidupan ini. Di pagi hari, kemudian malam, kemudian siang. Ya. Wal laili idza yaghshaha, ini malam hari, dan demi malam hari ketika menutupi, ketika gelap gulita. Was sama'i wa ma banaha, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan demi langit, wa ma banaha. Nah, wa ma banaha itu dalam artian dan bangunan ataupun rancangan serta penopang-penopang atau yang membangun atau yang memeliharanya. Was-sama'i wa ma banaha. Dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Jadi kita ketahui bahwa langit itu adalah sesuatu yang sangat tidak terbatas. Ya. Langit yang ada di kita itu, ya, yang kita lihat itu baru apakah langit keberapa, gitu kan? Was-sama'i wa ma banaha. Langit yang kita lihat saat ini dan pembinaannya, dimana kita ketahui secara sains itu ternyata kata-kata langit itu di dalam itu banyak galaksinya. Yang kita sekarang hidup atau yang kita tempati bumi ini ada di dalam galaksi Andromeda, gitu kan. Nah, belum lagi galaksi-galaksi yang lainnya. Nah, ini Allah Subhanahu bersumpah dengan langit ini, langit dan pembinaannya, di mana bagaimana tata surya atau rangkaian di dalam alam ini ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan dipelihara serta menjadi satu rumusan yang menimbulkan keseimbangan, ya, keseimbangan di mana kalau salah satunya itu meleset atau keluar dari porosnya maka akan terjadi kehancuran. Ya, kita ketahui bagaimana langit ya dengan keagungannya, dengan di situ besarnya, gitu kan, sampai kalau kita lihat di hasil zoom atau penglihatan dari teleskop ya yang besar itu, dilihat bahwa bumi itu hanya satu titik saja, gitu kan, titik kecil, bahkan kayak debu kalau dilihat dari tatanan tata surya yang besar, gitu kan, di langit ini. Nah, kita di dalam bumi itu yang satu bagaikan debu itu. Artinya dengan ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang besar. Ya. Dengan matahari, dengan bulan, ya, kemudian siang, malam, kemudian langit. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan atau mengawali surat ini dengan sumpah-sumpah terhadap makhluk-makhluknya yang luar biasa, tentunya tidak ada maksud. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai manusia agar tahu, gitu kan, agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal
Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih beriman, akan lebih bersyukur kepada Allah dengan bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari tentang keberadaan kita dan alam yang ada di sekitar kita. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta sawwaha, penyempurnaan ciptaannya, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, di mana jiwa kita juga adalah suatu alam yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurnaannya, ya. Di dalam diri kita itu ada jiwa dan raganya gitu kan, ada rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini, ya, dengan jiwa manusia atau pendiri manusia ini sendiri ada bahkan lebih rumit kalau kita dari para ilmu mengatakan, para ilmuwan tentang manusia itu lebih rumit lagi gitu kan, lebih dalam lagi gitu. Kita makanya ada satu ungkapan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Semakin banyak kita mengenal diri kita, maka semakin akan kita tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan manusia, diri manusia, rohani dan jasmaninya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, di dalamnya adalah ada tubuh yang sempurna, ya. Yang sempurna, di mana kadang-kadang kita menyadarinya ketika ada sakit ataupun terganggu fungsi-fungsi dari tubuh kita. Ya, kalau kita lihat, kalau kita kurban, ya, pas masa kurban kita ngarecah bulu sapi, ya, itu kita dapatkan bagaimana rumitnya, ya, bagaimana kompleksnya saraf-saraf yang ada di dalam kepala sapi gitu kan. Dari mulai kulit yang melindungi, kemudian dalam daging yang ada di antara tulang dan yang lain dan kulit. Kemudian di dalamnya ada mata, kemudian urat-uratnya, saraf-sarafnya, ada gigi dan sebagainya. Itu bagaimana Allah SWT ciptakan itu semua dengan kesempurnaan, ya. Fungsi-fungsi dari tulang, kemudian urat saraf, daging, kulit yang melindungi, tanduk dan sebagainya, itu begitu sempurna. Di dalamnya itu begitu sempurna dan begitu kokoh. Ya, contoh seumpama bagaimana melindungi otak, bagaimana mata dan sebagainya, itu berlapis-lapis. Yang memang kelihatannya seperti sederhana, tetapi itu sangat sangat rumit, ya, sangat rumit dan kompleks. Dan itu sangat luar biasa, ya. Dan apalagi kita mentafakuri badan kita, jiwa kita, ya, ini sangat akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Nah, ini mungkin yang disebut dengan fitrah ataupun tabiat Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilham kepada manusia atau jiwa ini, fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk melakukan kejahatan, cenderungan untuk melakukan berdasarkan hawa nafsu, ya, wa taqwaha, dan takwa. Nah, Allah Subhanahu selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah, beruntunglah orang yang zakkaha, ya. Falah itu adalah kebahagiaan, keberuntungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan informasi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah. Aflaha itu dengan segat tabligh, ya, ataupun lisan mubalaghah, dia lebih melebihkan aflaha, ya, sebagaimana kemarin di dalam ayat yang lainnya juga banyak Allah Subhanahu menyampaikan kata-kata dengan kata mubalaghah gitu kan, dengan kata-kata yang lebih mengutamakan
ini. Allah SWT qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia atau sungguh sukses orang yang zakkaha, orang yang mensucikan jiwa tersebut. Jadi walaupun manusia itu diberikan ilham, diberikan satu kecenderungan, dorongan untuk melakukan kejahatan, ya, tapi di situ Allah SWT dan memberikan satu ilham atau pendorongan untuk takwa. Artinya di sini manusia adalah sesuatu yang wajar ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa. Yang dimana ketika manusia melakukan dosa, kesalahan, maka di situ merupakan satu titik hitam yang menodai jiwanya. Bagaimana dalam hadis itu, bahwa ketika kita melakukan satu dosa, maka di situ akan menjadi satu nuqtatan sauda, ya, satu titik hitam dalam diri kita. Nah, makanya di sini Allah SWT, ketika ada orang yang zakah, membersihkan diri, ya, membersihkan diri dengan taubat, membersihkan diri dengan istighfar, membersihkan diri dengan amal soleh dan ketaatan lainnya, maka di sini Allah SWT mengatakan qad aflaha, sungguh aflaha, sungguh berbahagia orang yang membersihkan diri. Nah, hadirin sekalian, inilah dua hal di antara Allah SWT yang disumpahkan Allah SWT dengan ayat-ayat dengan kebesaran-kebesaran ciptaan Allah tadi. Jadi Allah Subhanahu bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, serta bersumpah dengan langit. Nah, di sini antara yang disumpahinya adalah tentang jiwa kita, tentang diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bagaimana ada orang yang bisa mendasaha, ya, orang yang mengotorinya, khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah, ya, orang yang mengotorinya. Jadi Allah SWT memberikan satu informasi, jiwa ini diilhami dengan falhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhami dengan perbuatan fujur untuk melakukan perbuatan dosa dan takwa. Tapi Allah SWT memberikan satu informasi juga, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh sukses orang yang senantiasa zakkaha, membersihkannya, dan khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini kita di sini oleh Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran perbandingan, ya. Bagaimana orang yang senantiasa membersihkan jiwa ini dan bagaimana orang yang senantiasa mengotorinya. Nah, ini tidak ada alasan untuk berdalil ketika melaksanakan dosa ataupun kesalahan, lalu kan kita manusia, tempatnya khilaf dan salah. Nah, tidak begitu. Kita juga manusia, di mana kita bisa membersihkan jiwa ini, di mana kita juga diberikan ilham untuk melakukan perbuatan takwa. Nah, ini Allah SWT bersumpah dengan ini semua. Kepada hal ini, ya, bersumpah dengan langit dan bumi, dengan siang dan malam, matahari, bulan, langit, siang dan malam, itu untuk menunjukkan kepada manusia di mana itu semua adalah tempat hidupnya manusia. Lalu bersumpah apa? Allah menyatakan di sini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran dengan diutusnya Rasul, Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya tugas Rasul, diantaranya itu selain mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian selanjutnya adalah membersihkan jiwa manusia. Dalam hal ini ketika Rasulullah SAW diutus, tentunya diutus pada manusia secara kaum, secara sosial, dan secara sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini kaum Rasul, kaum Quraisy, masyarakat manusia.
ya sebagai masyarakat. Rasulullah SAW diutus untuk membersihkannya. Nah, itu dengan apa? Itu dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan kemusyrikan-kemusyrikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan serta tata kehidupan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bisa lihat di dalam beberapa surat, termasuk dalam surat Al-Baqarah, kemudian di dalam surat huwaladzi arsala rasulahu bil huda, kemudian waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takun ta'lamun. Jadi Allah lah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, ya. Untuk apa? Untuk mentazkiyah mereka. Nah, mentazkiyah itu bagaimana? Yaitu mengembalikan manusia kepada ketauhidan dan menjauhkan serta membersihkan mereka dari kemusyrikan. Nah, ini dalam konteks kehidupan manusia secara umum, dalam konteks manusia sebagai pribadi dan dalam konteks manusia sebagai masyarakat. Jadi tauhid dan ajaran Allah Subhanahu wa taala menyentuh dalam sektor-sektor kehidupan masyarakat. Itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sam ini memberikan satu contoh, memberikan satu informasi tentang bagaimana kaum-kaum sebelumnya. Ya. Masyarakat Mekah saat itu diingatkan, ya tentunya ini adalah buat kita semua manusia, tentang kaum-kaum yang terdahulu. Nah, di sini dalam surat Asy-Syam ini Allah Subhanahu menyebutkan kadzabat samudu bitawwah. Sungguh telah kaum Samud telah mendustakan ajaran Allah SWT, mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala bitawwah, dan kesewenangan-wenangan mereka dan pelampauan batas, perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh kaum Samud ini. Nah, kaum Samud adalah salah satu contoh ataupun salah satu yang diangkat oleh Allah SWT sebagai contoh orang kaum yang mendustakan, ya, mendustakan. Idzin bahasa ashqaha, di mana di kaum Samud itu muncul orang-orang yang membuat mereka ashqaha, mereka membuat rugi. Ya. Jadi kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambar kemudian tentang orang yang zakaha, membersihkan diri, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dassaha. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh bagaimana profil pihak ataupun kaum yang mendustakan, kaum yang mengotori jiwa, ya, mengotori kehidupan. Di sini idzin ba'asa asqaha, di mana di situ muncul orang-orang yang membuat mereka rugi, gitu kan. Membuat mereka bangkit di antara mereka itu orang yang paling celaka di antara mereka. Idzin ba'asa asqaha syaqiyun, ya. Nah, di mana mereka tuh faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk membersihkan mereka, ya. Di mana di sini mereka diberikan ujian, ya, untuk mengimani rasulnya itu salah satunya adalah membiarkan unta yang muncul dari belahan batu saat itu untuk meminum dan tidak diganggu. Kemudian fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakan rasul tersebut dan menyembelih unta tersebut. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka akibat pendustaan, akibat dosa mereka. Lalu diratakannya, fasawwaha, lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha, dan mereka tidak takut terhadap akibatnya. Nah, ini Allah memberikan satu contoh bagaimana orang yang mengotori jiwa. Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa permasalahan ataupun manusia itu tidak hanya sebagai pribadi, tetapi manusia juga
Ketika kumpulan pribadi-pribadi itu jadilah satu kaum, kan? Jadilah satu masyarakat, satu negara. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat tentang kaum Samud, di mana di kaum Samud itu muncul orang yang membuat mereka syakiyun, mereka binasa ataupun mereka merugi. Itu siapa? Itu orang-orang yang mendustakan. Mereka adalah yang sebagaimana kita ketahui bahwa Samud ini adalah satu kaum yang ada di daerah sekarang tuh Madain, ya. Apa? Madain Soleh, ya. Jadi sekarang ada tempat ataupun ini diperkirakan ada di Madain Soleh. Jadi ada di atas Mekah, ya, di daerah Saudi, ya, kaum Samud ini. Dan mana kita ketahui bahwa Samud ini adalah bangsa ataupun kaum yang di situ tanahnya subur, ya, menempati tanahnya subur. Kemudian mereka juga adalah kaum yang rajin dan pintar-pintar, sehingga kita dapatkan mereka itu bisa memahat batu, kemudian membuat bangunan-bangunan yang dari batu itu. Jadi sehingga kita dapatkan sekarang juga beberapa peninggalan, ya, di situ rumah-rumah yang tinggi, ya, rumah-rumah yang dimana di situ sekarang didapatkan semacam tebing-tebing, tetapi itu adalah rumah tinggal mereka. Dan Madain Salih itu ada tempat yang subur, ya, tempat yang subur. Dan kemudian ini adalah masih satu turunan dari Syam, putranya Nuh, ya, di mana di situ juga adalah dikatakan pula bahwa kaum Samud ini adalah kaum Ad As-Sani. Jadi kaum Ad yang kedua. Jadi kalau kaum Ad itu kan kaumnya Nabi Hud, ya. Nabi Hud, di mana sama. Ini juga kalau ini kaum Ad itu adalah bangsa yang turun Nabi Nuh, kemudian bangsa yang orang-orangnya tinggi besar, ya, mereka kalau lihat tuh takut karena mereka orang-orang yang sangat perkasa, gagah perkasa. Bahkan di sini di antara yang raja yang menguasai dunia saat itu adalah bangsa mereka. Itu disebutkan sebagai Raja Shaddad, ya, Raja Shaddad. Ada raja yang gagah perkasa sebagaimana ketika zaman Nabi Ibrahim adalah Namrud, maka di dalam kaum Ad juga, ya, di sini adalah ada kaum Shaddad, yang mana ini adalah raja yang nantinya adalah berkuasa di Samud, ya. Itu jadi bangsa kaum Samud itu. Jadi Samud itu menurut para ahli sejarah dan mufasir juga dikatakan bahwa ini merupakan turunan dari kaum Ad, ya, kaum Ad yang gagah perkasa, yang mana sebelumnya mereka juga dihancurkan oleh Allah SWT gara-gara mengingkari Nabi dan Rasulnya. Dengan diberikan kepada kaum Ad itu angin yang sangat dingin, angin kencang, dan memperabanakan mereka, dan habis mereka. Sehingga yang tersisa adalah orang Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Nah, saat itu, sehingga orang-orang yang tersisa itu akhirnya berdiaspora, ya, dan meninggali ataupun tinggal di Madain Soleh ini yang saat ini ada di sekitar di atas Mekah atau Madinah di atasnya. Kalau kita tuh di sekitar, bisa di-searching lah sebelum Riyadh, kemudian di situ ada lokasi Samud, ya, ataupun Madain Soleh, yang kalau nggak salah sekarang menjadi salah satu destinasi yang dibangun oleh pangeran, ya, untuk jadi destinasi wisata, ya, saat ini. Padahal Rasulullah SAW ketika dari perang Tabuk itu melewati daerah itu, lembah itu, dan Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah SWT agar dijauhkan dari kejahatan bangsa Samud ini. Gitu. Tapi saat ini jadikan wisata. Walau alam, apakah tentunya tahu, ya, karena Rasulullah tidak pernah mau masuk ke daerah itu karena Allah SWT telah menghancurkan, ya, kaum Samud ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan dengan ditimpanya mereka
apa angin ya yang panas gitu. Sehingga mereka hancur dalam waktu hanya 3 hari. Ya, ketika Nabi Soleh itu memberikan peringatan, kemudian setelah mereka membunuh unta yang tadi oleh Nabi Soleh untuk dibiarkan hidup dan meminum air malah dibunuh, mereka malah mendustakan. Mereka malah membunuhnya karena apa? Pembunuhan unta ini adalah bukan hanya semata-mata untanya, tetapi di sini adalah gambaran bagaimana mereka menolak ajaran Nabi Soleh saat itu. Menolak tauhid dan menolak ajaran Nabi Soleh. Ini adalah satu syarat yang mana memang remeh-temeh, unta, hanya sekedar unta. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa unta ini adalah salah satu mujizat Nabi Soleh yang harus dijaga oleh mereka saat itu. Malah dibunuh. Karena mereka tidak percaya, bahkan ini adalah bentuk penolakan dan penghinaan serta mereka terhadap Nabi Soleh. Dan akhirnya Nabi Soleh mengatakan, tunggu, ya. Bersiap-siaplah kamu dalam 3 hari atau 4 hari ini. Dan mereka tidak. Di akhirnya wala yakhafu uqbaha. Ya. Mereka tidak takut akan ancaman tersebut karena memang mereka tidak percaya. Wala yakhafu, dan ternyata Allah SWT berikan kepada mereka kehancuran. Nah, jemaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kaum 'Ad dan Samud ini. Ya. Tentunya ketika satu kaum disebut-sebut dalam kitab suci, dalam Al-Quran, dalam beberapa tempat berulang-ulang, berarti itu menunjukkan bahwa ini adalah akan terjadi. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh bangsa 'Ad dan Samud ini adalah perilaku-perilaku yang bisa berulang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi-informasi pembahasan tentang Bani Israel. Itu di berbagai banyak tempat. Karena ini merupakan perilaku-perilaku yang mungkin berulang kali akan terus ada. Nah, kaum Samud ini adalah kaum yang mana mereka berjaya dengan teknologi, mereka merasa kuat, dan mereka merasa bisa hidup dengan menentang ataupun dengan gaya hidup mereka. Ya, nggak perlu nabi, nggak perlu rasul. Jadi dengan kegagahan, dengan keberanian serta kecerdasan yang mereka miliki, mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Tuhan. Makanya kita dapatkan di dalam beberapa ayat di sini, contoh dalam surat Al-A'raf di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf contoh di dalam ayat ke-73 dalam surat Al-A'raf itu Allah Subhanahu mengatakan wa ila samuda akhahum salihah. Ya. Atau di ayat sebelumnya Allah SWT mengatakan tentang tentang kaum yang sebelumnya. Kemudian di ayat di 73 itu Allah SWT wa ila samuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud, ya, akhahum salihah, Allah Subhanahu wa taala mengutus pada mereka saudara mereka salihan, yaitu Nabi Soleh. Jadi diutus kepada mereka saudara mereka Soleh. Karena Nabi Soleh itu adalah bagian daripada turunan kaum Samud. Jadi kalau kita lihat dalam silsilahnya, sejarahnya itu Nabi Soleh itu adalah turunan dari Syamnya anak Nabi Nuh. Lalu di situ, dan kaum Samud juga adalah turunan daripada Syam anak Nabi Nuh itu. Jadi muncul Nabi Hud, yang di situ ada kaum 'Ad, dan Allah hancurkan kaum 'Ad itu gara-gara mereka menolak Nabi Hud. Kemudian dari sisa Allah SWT selamatkan Nabi Hud dan orang beriman. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman itu kan memberikan keturunannya. Itu muncullah orang-orang yang diantara mereka, yang mana dalam surat Asy-Syam itu diantara mereka itu idhim bahasa ashqaha,
muncul orang-orang yang mengotorinya, orang yang membuat mereka itu rugi. Itu siapa mereka itu? Ada orang-orang yang mengajarkan kepada mereka kemusyrikan. Orang-orang yang di situ menolak Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan kecanggihan, dengan kenikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa kekuatan pada diri mereka serta kesuburan tanah yang mereka tinggal. Gitu. Jadi secara teknologi mereka itu jago. Ya, jadi kalau kita sekarang mendapatkan seumpama ilmu teknologi sipil, nah itu mungkin warisan-warisan dari kaum ini. Ya. Karena itu untuk masalah penataan, kemudian membangun bangunan itu jago canggih gitu kan, sampai dibuat bangunan-bangunan yang tinggi, yaitu. Ya kita sisa-sisa masih bisa didapatkan sayang ini. Di sini Samud dikatakan di dalam di mana Samud Nabi Shalih itu adalah bagian daripada mereka, satu turunan dari mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nabi Shalih, wahai kaumku, ubudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Jadi kata Nabi Shalih, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang pada kalian bayyinah, ya, penjelasan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi sini Nabi Shalih menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bayyinah yang merupakan penjelasan, yang merupakan petunjuk hidup ya buat mereka. Hadhihi naqatullah. Nah, salah satunya jangan kalau diberikan oleh Nabi Shalih itu ini adalah naqatullah, unta Allah Subhanahu wa taala, lakum buat kalian, ayatan sebagai tanda kemuliaan, padaruha maka biarkanlah dia takul, yang memakan, fi ardillah, di dalam ardillah, di tanah Allah Subhanahu wa taala ini, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala tamassuha bisu, dan jangan berikan kepadanya perbuatan yang jelek, ya, jangan disakiti, ya. Fayahudakum adabun alim, Allah akan berikan pada kalian siksa yang pedih. Kemudian wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Nah ini, di mana Nabi Shalih mengingatkan kepada mereka, dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu, ya, khulafa, khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad. Nah ini. Jadi kaum Samud itu Allah jadikan mereka adalah para penguasa, ya, setelah kaum 'Ad hancur. Jadi ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi, dan kaum dan menempatkannya kamu di muka bumi. Jadi bawwa'akum, kata-kata menempatkan itu dalam artian mereka diberikan kedudukan. Ya. Bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran. Nah, di mana di tempat-tempat yang datar, dan kamu dirikan istana-istana. Tattakhiduna min suhuliha qusuran. Di mana kalian membuat istana-istana di muka bumi ini, ya, atau di bukit-bukit itu. Wa tattakhiduna jibala buyutan, dan kamu jadikan rumah di jibal, ya, di gunung-gunung. Fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah itu. Ala Allahi wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Terus bagaimana respon mereka? Qalal ma'ul ladzina istakbaru min qaumi. Lalu pemuka-pemuka di antara mereka menyombongkan, mana kalau kita baca dalam surat Al-A'raf tadi, bahwa ternyata pengingkaran yang membuat satu bangsa itu syaqiyun, merugi, itu muncul dari al-mala, di antaranya orang-orang yang tokoh-tokoh di antara mereka yang membawa mereka kepada kehancuran, yang mengingkari mereka kepada para rasul yang diutus pada mereka. Demikian, semoga Allah SWT menggolongkan kita semua kepada orang-orang yang senantiasa mentazkiyah diri kita, serta diberikan kekuatan untuk senantiasa
taat dan patuh serta bersama orang-orang yang soleh, yang senantiasa punya harapan untuk senantiasa bertaat patuh menjalankan jalan Allah Subhanahu wa taala serta hidup berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.